Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 21 jam berapa tadi? 5.33. Saya akan check out dari penginapan Bobo Box seperti biasa menuju ke Terminal Jombor. Hari ini saya akan naik ntar dulu nih, ini ada Trans Jogja. Jadi saya hari ini akan naik Unicorn Indoren ke Jakarta, pulang ke rumah. Ini suasana cuacanya mendung, cuman kayaknya tadi pagi nggak hujan deh, kering soalnya juga. Oke deh, saya langsung aja ke sana naik ojek online. Halo teman-teman, kembali lagi di trip Jakarta, Wonosobo, Dieng, dan Jogja. Akhirnya kita tiba juga nih di ujung perjalanan kali ini, atau etape keempat perjalanan kali ini. Setelah di video sebelumnya saya tiba di Jogja pada kondisi langit sudah gelap dan terjebak hujan. Di malam itu juga saya merasa lelah banget. Karena kondisi juga masih bingung mau lanjut kemana dan naik apa, akhirnya saya memutuskan untuk memperpanjang tinggal di Jogja sampai hari Kamis ini. Awalnya saya mau naik bis Ramayana, cuman udah penuh semua dari hari Kamis sampai Jumat. Mau coba Sumber Alam, tapi kursi bagian depannya keisi semua. Terus karena bingung, akhirnya mutusin naik Indoren aja. Kebetulan juga belum pernah nyobain bis ini. Ini saya naik bisnya dari Terminal Jombor, berangkat nanti jam 7 pagi. Oke deh, langsung saja simak videonya hingga tuntas. Oke teman-teman, jam 5.50 saya sudah berada di Terminal Jombor. Masih sepi. Ini ada Trans Jogja yang mulai aktivitasnya. Terus ada Haryanto lagi parkir, persiapan berangkat mungkin. Sekarang kita cari ininya dulu. Apa namanya? Agen Indoren. Di mana ya? Kayak di sebelah sana dah. Kemungkinan ya. Saya bawa oleh-oleh buat orang rumah pada nitip. Wah, tuh ada Agrama sama City Trans yang terparkir. Gokil. Kita nyebrang dulu kali ya. Oh, lewat sana aja deh. Mau lihat sekalian bis apa aja. Ada Semeru baru masuk. Kayaknya entah baru tiba atau mau berangkat ya. Kayak jam segini mah berangkat lah ya. Ramayana tuh. Ini ada Sinar Jaya 16 RE Agramas. Ini kayaknya yang Sweet Kombi deh. Nah ini ada Gunung Harta rupanya. City Trans Juragan 99, Agrama, City Trans lagi, terus Agramas lagi. Banyak juga Agramas di sini ya. Saya nyari PO-nya kemana ya? Apa di belakang sini? Oh, ini Indoren. Bareng sama Gunung Harta, Pandawa 87, Surya Bali. Di pintu keluar sebelah mana nih ya? Sebelah barat kayaknya. Nah, di sebelah sana ada toilet sama musola. Toiletnya lumayan bersih sih waktu itu. Musolahnya kecil tapi. Ini ada Puspa Jaya, masuk Lampung, Yogyakarta, dan Pasar. Ini Puspa Jayanya entah yang dari Lampung atau dari Denpasar nih, nurunin penumpang di Jogja ini.
Jam 7. Agennya belum buka juga. Bisnya juga belum tersedia. Oke, jam 7.08 bisnya sudah tiba. Tapi Jakarta Malang tulisannya. Kita tanya dulu. Oke teman-teman, kita masuk. Dapat yang JB5 nih. Ini kelas super eksekutifnya sama sleeper. Kamar mandinya di bawah. Kita lihat dulu kamar mandinya. Wah, mantep. Ini sempit sih tapi bersih dan wangi, enak. Lagi toilet ini dilarang untuk buang air besar tuh. Oke, kita naik ke atas. Saya di 1C. Itu di belakang ada kambang macan. Nah, ini dia fasilitas yang diberikan oleh Indoren pada kelas eksekutifnya. Kita dapat box snack isi 2 roti, air mineral 600 ml, selimut, bantal, AVOD atau audio video on demand, sama leg rest. Untuk ukuran kursinya jumbo. Di sisi kursinya ada tempat buat naruh tempat minum sama holder HP kayaknya. Di sisi sebelahnya ada meja yang dapat dilipat. Oh iya, ada port USB-A dan Type-C juga di bagian bawah kursi. Ruang kaki untuk di kursi bagian depan ini luas banget. Naruh tas di depan juga cukup banget. Cuman saya taruhnya di bagasi aja biar bisa lebih leluasa. Pukul 7:20 kita mulai bergerak meninggalkan terminal Jombor. Ini kita telat 20 menit dari jadwal seharusnya. Kayaknya sih tadi di jalanan macet. Ini hari biasa jam berangkat ngantor soalnya. Dan ternyata bis ini mengawali perjalanannya di Giwangan. Saya pikir dari Jombor. Soalnya pas masuk Jombor udah ada penumpang yang duduk. Estimasi perjalanan kalau lihat di tiket sih 10 jam. Ya perkiraan normal bis-bis rute Jogja-Jakarta pada umumnya ya. Nah, di pemesanan tiket baik melalui web atau via Redbus, kita juga bisa memilih menu untuk servis makan. Cukup banyak pilihannya. Saya lupa ada apa aja, tapi seingat saya ada ayam, sate marangi, iga bakar, sama rawon kalau nggak salah. Kemungkinan besar kita servis makan di rumah makan Cijantung kayak pas naik City Trans beberapa waktu yang lalu.
Ini kita belok kanan ternyata masuk ke wilayah sekitaran Terminal Prambanan. Di wilayah ini ternyata ada banyak agen-agen bis. Kalau masuk ke sini berarti kita mau jemput penumpang nih. Saya baru tahu ternyata Prambanan ada terminal. Ya meskipun kecil banget sih, digunain buat Trans Jogja. BTW masuk di wilayah ini pukul 7:57.
Oke teman-teman, pukul 8:42 kita sudah masuk terminal Kartasura. Terminal ini emang sedikit unik. Letak terminalnya kayak hidden gem gitu. Kudu blusukan dulu. Meskipun letaknya di dalam dan bentuknya seadanya, tapi terminal ini cukup banyak melayani titik keberangkatan bis. Salah satunya Indoren ini. Gak expect banget bis segede gaban gini masuk ke dalam. Terminal ini selain menjadi titik naik bis-bis akap, juga menjadi terminus batik Solo Trans, seperti koridor 3SB dan 4SB. Nah, untuk bis akap ada dari PO mana aja bisa kalian lihat di video ini. Dulu saya sempat masuk terminal Kartasura juga, cuman pas malam hari, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Satu, Bapak Rudi Kurniawan sebagai pengemudi 2, dan saya Ganang sebagai pramugara yang bertugas akan siap membantu Anda selama dalam perjalanan ini. Armada ini diberangkatkan dari kota Yogyakarta menuju kota Jakarta dengan sisa waktu tempuh kurang lebih 10 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, port USB, audio video, CCTV, toilet, dan air mineral yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan ini.
Oke teman-teman, setelah 3 jam perjalanan akhirnya kita masuk rest area KM 360 untuk servis makan. Dan ternyata benar, kita akan servis makan di rumah makan Cijantung seperti naik City Trans kala itu. Ini kita masuk di sini jam 10 pagi. Masih bisa dianggap sarapan lah ya. Tapi kalau teman-teman udah lapar dari pagi, bisa ganjel pakai roti. Ada 2 dengan merek Holland Bakery lagi. Mewah benar untuk sebuah roti ini. Oke teman-teman, jam 10.25 kita sudah tiba di rumah makan rest area KM 360B. Kita akan ngeres di rumah makan Cijantung, sama kayak di City Trans. Kayak saya mau foto habisnya dulu dah, belum dapat thumbnail. Cakep nih, JB5 double decker, pertama kalinya saya naik ini. Oke, udah kelar foto-fotonya. Ini posisi rumah makannya ada di belakang apa ini? Istana Ayam Pop kalau nggak salah ini. Iya. Belok kiri jalan ini. Saya mau ke toilet dulu dah. Seperti biasa, ritual sebelum makan agar makannya nyaman. Nah, ini dia. Rumah makan Ibu Haji Cijantung. Kali ini saya makan ayamnya udah dipesenin tadi pas di jalan. Sama pas mesen tiket tuh bisa milih makan juga. Kemarin kan waktu City Trans makan sate Maranggi ya. Kali ini ayam aja dah. Nah, toiletnya ada di sana. Deket Kopi Kenangan. Depan persis rumah makan Cijantung. Indoran mas? 1C. Oh oke, terima kasih. Nah, ini dia menu yang saya pesan. Ayam goreng dengan isiannya tentu ada sepotong ayam, tahu tempe, nasi timbel, sambal tomat, sayur asem, kerupuk, dan semangka. Oh ya, untuk minum juga bisa milih. Saya milihnya es jeruk kali ini. BTW gak enaknya di rumah makan ini tuh duduknya udah ditentuin, jadi gak bisa duduk bebas. Saya mau ambil video juga gak enak sama orang lain, takut ngeganggu. Makanya ini difoto aja. Oke teman-teman, udah kelar makan. Tadi paketnya lengkap banget. Ada ayam, ayam goreng, tahu tempe, sama sayur asem dan semangka. Ayamnya enak, gurih, dan gak kering digorengnya. Digoreng basah gitu. Jadi enak sih. Cuman sayangnya nggak anget aja karena kan udah digoreng lama ya. Tapi enaknya dia tuh higienis, ditutupin apa namanya, bukan bubble wrap ya, itulah plastik wrap gitu, jadi enak. Nah, ini ada Lawson, kalau teman-teman mau jajan bisa jajan dulu. Cuaca hari ini panas guys. Wah, itu ada kontrela gitu, garis putih. Setelah beristirahat selama 30 menitan, kita kembali bergerak menuju Jakarta. Dari sini menuju Jakarta, tepatnya Terminal Pulau Gebang, sekitar 4,5 jam perjalanan lagi, atau dengan jarak sekitar 358 km lagi. Ini kalau lancar aman sentosa berarti sekitar jam 3 sore udah sampai.
Tapi kemungkinan bisa cepet juga sih. Jarum jam menunjukkan pukul setengah 1 siang. Dan saat ini kita sudah masuk wilayah Cirebon, tepatnya di Ciperna. Wah asli ini cepet banget. Gokil sih kalau bisa nyampe Jakarta jam 2 siang. Akhirnya setelah 6 jam perjalanan atau sekitar 460 km perjalanan dari Jogja, kita masuk SPBU juga untuk isi solar nih. Jauh juga ya isi solarnya.
Ini ternyata kita mampir ke agen Cikarang, tepatnya di agen Jawi Trans. Keren juga ya penumpangnya diantar sampai agen ini. Biasanya bis-bis cuma sampai pinggiran atau exit tol aja. Mungkin karena masih siang juga kali ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Oke teman-teman, pukul 15:28 kita sudah masuk terminal Pulau Gebang. Saya turun di sini aja biar gampang ke rumahnya. Ini kalau nggak salah perjalanan bisnya berakhir di Ciputat deh. Jadi kurang lebih beginilah perjalanan dari Jogja ke Jakarta bersama Indoren. Fasilitasnya oke banget. Kursinya jumbo, snack roti dengan merek Holland Bakery, menu makanan yang enak dan higienis. Pokoknya pelayanannya mewah dan prima banget. Dari Terminal Jombor ke Pulau Gebang ini kita menghabiskan waktu perjalanan selama 8 jam 8 menit aja. Asli ini di luar ekspektasi jadwal yang tertera sih. Udah rada mirip kereta lah ya. Jogja Jakarta naik kereta itu ditempuh selama 6-7 jam tergantung keretanya. Ini juga kalau nggak kena macet tadi bisa aja 8 jam kurang. Kalau kalian kehabisan tiket kereta, bis ini bisa jadi pilihan alternatif nih. Dengan harga yang sama, waktu tempuh mirip, fasilitas lebih oke pula. Oke teman-teman, jam 15.30 sudah sampai di Pulau Gebang. Gokil. Lebih awal, harusnya jam 5 dari jadwal. Sebenarnya bisa jam 3 pas atau kurang dari jam 3 sampainya kalau nggak macet tadi di Cikampek sih. Asli, cepet banget. Konstan di 120 km. Gila. Oke, habis dari toilet, sekarang saya lanjut ke halte Transjakarta di sana. Mau pulang ke rumah, naik Transjakarta aja. Oke deh, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kali ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Baiklah, sekian rangkaian perjalanan saya dari Jakarta ke Wonosobo, lalu Dieng, Jogja, dan kembali ke Jakarta lagi. Total pengeluaran keseluruhan trip ini adalah Rp1.290.000 dengan waktu perjalanan selama 5 hari. Untuk murah atau mahalnya itu subjektif ya teman-teman. Saya juga buatkan nih perkiraan yang lebih murah dengan ngepres budget naik transportasi yang harganya lebih murah, seperti bis Jakarta ke Wonosobo dan dari Jogja menuju Jakartanya. Total keseluruhannya kurang lebih menjadi Rp1.050.500. Ini yang bikin murahnya adalah dari Jakarta ke Wonosobo naik bis termurah yaitu Sinar Jaya dengan harga Rp155.000 dan bis termurah Jogja Jakarta yaitu Sumber Alam dengan harga Rp170.000. Harga tersebut saya lihat dari aplikasi Redbus. Biaya lainnya tetap sama mengikuti dari perjalanan ini. Gimana menurut teman-teman? Atau ada saran lain yang lebih murah buat teman-teman yang mau trip seperti ini? Bisa komen di bawah ya.
Oke deh, semoga konten trip kali ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton rangkaian trip kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.